Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif di 3 sosial media. Di channel YouTube Zodiak Harian, Facebook fanspage Zodiak Harian, dan di Instagram @ramalan_zodiakmu. Kali ini kami seperti biasa akan membacakan ramalan zodiak harian. Kali ini kita berada di hari Rabu tanggal 13 Mei tahun 2020. Seperti apa ramalan zodiakmu di hari Rabu tanggal 13 Mei tahun 2020? Untuk urut-urutannya diawali dari zodiak Capricorn terlebih dahulu, kemudian Aquarius, Pisces, sampai dengan yang terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Oke? Langsung saja di hadapan kalian sudah ada 2 deck yang sudah saya acak sebelumnya untuk mempersingkat durasi, dan kita bacakan ramalan zodiak hari ini. Hari Rabu tanggal 13 Mei tahun 2020 dari zodiak Capricorn terlebih dahulu. Di sini ada kartu The Justice dan kemudian ada kartu Eight of Wands. Di sini artinya apa? Artinya di sini seorang Capricorn sedang berusaha untuk menstabilkan segala bentuk perasaan yang saat ini sedang dialami oleh seorang Capricorn. Kenapa berusaha untuk menstabilkan? Karena di sini perasaan emosi sejak 3 hari yang lalu dalam segi perasaan asmara maupun perasaan yang lainnya sepertinya masih tidak terkonsep menjadi suatu konsep yang menyenangkan. Artinya di sini lebih saya cermati daripada hubungan asmara seorang Capricorn, sepertinya di hari Rabu ini ada beberapa hal yang memang ada masalah yang memang harus segera diselesaikan dengan pasangannya. Akan tetapi walaupun ada masalah di dalam kehidupan asmara seorang Capricorn ini bisa mengkonsep dengan baik. Jadi hubungan asmara ya masalahnya seputar Capricorn dengan pasangannya, tidak mempengaruhi keurusan pekerjaan, keurusan sosial, dan keurusan yang lainnya. Jadi sehingga masalah-masalah itu bisa terkonsep berdasarkan porsinya masing-masing. Di sini kalau bisa saya sarankan buat kamu yang punya zodiak Capricorn, permasalahan dari sisi asmara itu harus dikomunikasikan dulu terhadap pasangan. Artinya buat kamu Capricorn yang memang fase hubungannya itu masih berusia muda atau berusia seumur jagung, jadi masih belum menikah atau masih belum menjalani ke arah jenjang yang lebih serius, harus ada sebuah komunikasi yang sangat penting. Kenapa saya katakan komunikasi? Karena komunikasi adalah satu-satunya cara untuk bisa meminimalkan segala bentuk persoalan yang saat ini sedang kamu hadapi dengan pasangan kamu. Terus buat kamu yang sudah menikah atau yang sudah punya pasangan lama atau sudah mau punya jenjang yang lebih serius lagi, selain komunikasi, hal yang terpenting adalah bagaimana meningkatkan komitmen. Karena di sini kalau bisa saya katakan Capricorn seringkali yang namanya mengalah. Mengalah di dalam sebuah hubungan asmara. Artinya seorang Capricorn terlalu fokus untuk kerucut membahagiakan pasangannya. Sehingga Capricorn berusaha menstabilkan dirinya walaupun terkadang Capricorn sering yang namanya mengorbankan dirinya untuk kebahagiaan pasangannya. Nah, kemudian kita beralih dari sisi asmara ke sisi pekerjaan dan keuangan. Di sini memang menjelang Hari Raya Idul Fitri banyak sekali tanggung jawab yang sepertinya akan menghampiri Capricorn di beberapa hari ke depan. Artinya ketika ada tanggung jawab ya udah kamu hadapi dengan senyuman, hadapi dengan semangat yang tinggi, kamu pasti akan bisa melewati ini semua. Artinya memang kebutuhan menjelang Hari Raya Idul Fitri baik apapun itu pasti semuanya akan naik 2 sampai 3 kali lipat. Termasuk buat kamu Capricorn yang punya tanggungan segala macam di dalam keluarga, baik moral maupun material, hal ini tentunya bisa menguras tenaga, menguras pikiran, dan tentunya menguras kantong secara sisi finansial. Akan tetapi tidak perlu khawatir buat kamu yang punya zodiak Capricorn karena saya punya solusinya. Solusinya adalah ketika menjelang Hari Raya Idul Fitri nanti yang jelas kamu akan lebih banyak memberi. Ketika kamu lebih banyak memberi, nanti setelah Hari Raya Idul Fitri, maka kamu akan lebih banyak menerima. Jadi apa yang kamu beri itu nanti akan digantikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan itu pasti ketika kamu memberi 1, maka Tuhan akan menggantikan 10. Dan itu pasti memang
ketika kamu memberi tidak pada saat itu juga Tuhan menggantikan apa yang kamu berikan, tetapi ada jangka waktunya. Nah, hal ini yang harus kamu percaya, bahwa sisi finansial kamu pastinya akan baik-baik saja, tidak terlalu tidak terlalu menurun dan juga tidak terlalu naik. Jadi istilahnya masih cukup stabil, walaupun nanti menjelang hari raya pengeluaran kamu akan naik sekitar 2 sampai 3 kali lipat. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Rabu tanggal 13 Mei tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Aquarius, di sini ada kartu The High Priestess dan kemudian ada kartu Nine of Pentacles. Seperti yang sudah saya katakan sejak hari Senin yang lalu, hari ini kamu masih harus meningkatkan kesiagaan kamu. Artinya sampai dengan 1 minggu ke depan kamu harus meningkatkan, 1, kewaspadaan kamu, yang kedua kesiagaan kamu, yang keempat adalah keputusan kamu yang harus kamu pertimbangkan betul-betul sebelum kamu mengambil keputusan. Jadi selama 1 minggu ke depan pola hidup kamu itu harus berlandaskan kehati-hatian. Ingat ya, kehati-hatian bukan kekhawatiran. Kalau kekhawatiran itu kamu nggak tahu ke depannya akan seperti apa. Akan tetapi kalau kamu berhati-hati, maka semuanya itu harus kamu pertimbangkan terlebih dahulu. Jadi seperti yang saya katakan, selama 1 minggu ke depan, sepertinya ini sudah memasuki hari ketiga, tetapi kewaspadaan tetap harus ditingkatkan. Artinya menghadapi persoalan ini memang agak cenderung rumit, tetapi itu tadi kuncinya adalah berhati-hati dan jangan salah langkah, terutama di hari Rabu tanggal 13 Mei tahun 2020 ini. Nantinya ketika masalah ini sudah selesai, seharusnya kamu lebih bisa dewasa lagi untuk bersikap, untuk mengambil keputusan dan tidak mengulangi sebuah kesalahan yang sama. Akan tetapi saya lebih ingin fokus membahas ini di hari Rabu ini. Yang pertama adalah kamu harus meningkatkan kehati-hatian. Yang kedua adalah kamu harus bisa lebih berpikir lagi sebelum bertindak. Artinya sebelum bicara itu dipikirkan lagi, karena terkadang omongan kamu itu menyakitkan orang lain dan bahkan terkadang omongan kamu ini malah memicu munculnya sebuah permasalahan yang baru di dalam kehidupan kamu. Maka saya katakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius, harus kamu pikirkan terlebih dahulu sebelum kamu bertindak. Kemudian dalam sisi asmara, memang ada masalah sih, ada masalah, memang kita akui buat kamu yang punya zodiak Aquarius dalam hal asmara sedang ada masalah. Dan hal ini tidak bisa terbantahkan lagi. Nah, walaupun ada masalah, sekarang ini tugas kamu adalah 2. Yang pertama adalah mencari solusi dan menyelesaikan masalah itu, atau yang satunya adalah kamu berdiam diri dan membiarkan masalah itu selesai. Memang nanti muaranya akan selesai, akan tetapi jika kamu membiarkan masalah itu tetap ada di dalam kehidupan asmara kamu, maka kamu akan merasa tidak nyaman dengan hubungan asmara yang saat ini sedang kamu jalani dengan pasangan kamu. Oleh karena itu, ketika ada masalah di dalam hubungan asmara, seharusnya bisa segera kamu selesaikan untuk tidak menambah beban kamu yang selama 1 minggu ini kamu akan dihadapkan dengan berbagai persoalan-persoalan yang sepertinya cukup teruk di dalam kehidupan kamu. Kemudian dalam sisi keuangan, saya katakan berhati-hati. Karena beberapa hari ini selama 1 minggu ke depan, sisi keuangan juga akan terpengaruh dengan berbagai persoalan-persoalan yang ada di dalam kehidupan kamu. Hemat itu harus, tetapi tidak pelit juga. Tidak pelit untuk memenuhi segala bentuk kebutuhan kamu. Jadi untuk yang berkaitan erat dengan yang namanya kebutuhan, itu lebih baik untuk bisa kamu penuhi terlebih dahulu. Untuk sisanya, keinginan dan segala macam, alangkah baiknya untuk bisa kamu tahan terlebih dahulu, supaya nanti ketika memasuki hari raya Idul Fitri semuanya bisa berjalan dengan baik, semuanya bisa berjalan dengan semangat, semuanya bisa berjalan dengan sebuah kebahagiaan di hari yang fitri buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Oke, ini adalah referensi buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Rabu tanggal 13 Mei tahun 2020. Selanjutnya setelah Aquarius, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini ada kartu The Devil dan kemudian di sini ada kartu Seven of Cup. Hal ini berkaitan dengan permasalahan yang tidak berkesudahan. Jadi seakan-akan buat kamu yang punya zodiak Pisces,
Sebenarnya ini sudah saya bacakan di hari Sabtu yang kemarin. Gambarannya adalah ketika ada satu permasalahan yang selesai, sepertinya ada permasalahan lain yang sepertinya ada. Jadi masalah satu selesai, masalah yang lainnya datang. Jadi seakan-akan Pisces ini seperti berada di dalam suatu lingkaran yang sepertinya isinya masalah terus. Jadi seakan-akan memang Pisces harus berusaha bagaimana untuk bisa keluar daripada jeratan permasalahan yang saat ini sedang Pisces hadapi. Nah, permasalahan ini sebenarnya sih berkaitan erat dengan mindset kamu kok sebenarnya. Kenapa saya katakan permasalahan ini berkaitan erat dengan mindset kamu? Karena seperti ini. Terkadang permasalahan ini adalah sesuatu yang tidak harus kamu permasalahkan. Permasalahan ini seharusnya tidak harus kamu pikirkan. Jadi sebenarnya sih masalah ini cukup sepele bagi sebagian orang. Akan tetapi karena Pisces ini orangnya terlalu berpikir lebih, maka Pisces selalu anggapan bahwa masalah ini adalah bagian daripada dirinya. Maka ini adalah tanggung jawab daripada seorang Pisces untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul tersebut. Tetapi di hari Rabu ini saya katakan kamu harus berhati-hati Pisces. Karena apa? Karena sepertinya di sekeliling kamu akan ada orang yang sepertinya akan berbuat jahat dengan kamu. Ibarat kata di sebuah sungai ada ikan, kemudian ada orang nih yang mau berburu ikan dengan cara menombak. Tahu kan cara nombak ikan di air itu kan? Jadi seakan-akan akan ada orang yang menusuk kamu dari belakang. Jadi kamu harus berhati-hati terhadap hal itu baik di dalam lingkungan sosial maupun di dalam lingkungan pekerjaan kamu. Nah, dari sisi asmara sebenarnya Pisces juga agak sedikit merasa tertekan dengan pasangannya. Karena apa? Karena di sini saya melihat Pisces itu seakan-akan terlalu pasrah dengan keadaan hubungan asmara yang Pisces jalani saat ini dengan pasangan. Tetapi Pisces juga berhak yang namanya bahagia. Jadi kamu jangan mau dikecewakan terus-menerus, disakiti terus-menerus. Kamu juga berhak yang namanya memiliki rasa kebahagiaan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Rabu tanggal 13 Mei tahun 2020. Kemudian setelah Pisces saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aries. Di sini ada kartu The World dan kemudian di sini ada kartu Nine of Cup. Di sini artinya kamu bisa berpikir sangat kreatif sekali, bisa berpikir sangat jernih sekali menghadapi masalah, tidak dijadikan suatu beban buat kamu yang punya zodiak Aries, tetapi menghadapi masalah menjadikan suatu tantangan. Sehingga pola pikir daripada Aries di hari Rabu tanggal 13 Mei tahun 2020 ini lebih terstruktur, lebih terkonsep untuk menyelesaikan masalah itu satu persatu. Jadi memang kalau bicara soal masalah hidup Aries itu memang nggak ada habisnya. Akan tetapi di hari Rabu ini Aries lebih terkonsep lagi untuk menyelesaikan permasalahan ini satu persatu dan lebih terstruktur. Jadi tidak ada rasa depresi, tidak ada rasa stres. Karena apa? Karena Aries menganggap masalah ini adalah sebagai sebuah tantangan yang dimana harus diselesaikan dan dimana harus menjadi tanggung jawab. Dan walaupun pada akhirnya masalah itu akan selesai dengan sangat baik. Dan Aries juga belajar nih dari beberapa hari yang lalu. Menyelesaikan masalah harus sampai tuntas, harus sampai clear. Jangan sampai masalah ini selesai masih tersisa dan malah menimbulkan permasalahan yang lainnya. Jadi Aries benar sekali di dalam suatu menjalani kehidupan. Aries bisa bermuhasabah diri untuk mengintrospeksi diri agar tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang sama yang nantinya akan berdampak di dalam kehidupan seorang Aries itu sendiri. Kemudian dari sisi keuangan cukup baik, setidaknya sampai hari raya Idul Fitri nanti sisi keuangan akan membaik buat kamu yang punya zodiak Aries. Nah, hal ini yang harus disyukuri dari sisi keuangan buat kamu yang punya zodiak Aries. Kemudian dari sisi asmara Aries juga sangat dewasa sekali di dalam bersikap, di dalam bertindak, di dalam hubungan asmara. Aries bisa memutuskan mana yang terbaik untuk kehidupan asmara seorang Aries itu tersendiri maupun kehidupan bersama pasangan daripada seorang Aries itu sendiri. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Rabu tanggal 13 Mei tahun 2020. Kemudian setelah Aries saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus. Sebelumnya selamat ulang tahun buat kamu yang punya zodiak Taurus yang ulang tahun di tanggal 13 Mei
tahun 2020 ini. Dan ini adalah bacaan buat kamu yang punya zodiak Taurus. Ada kartu Knight of Wands dan ada kartu Queen of Swords. Di sini artinya kamu memang harus bekerja keras lagi untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan kamu di bulan Mei tahun 2020 ini. Berkaitan erat dengan yang namanya pekerjaan. Memang di dalam lingkungan pekerjaan ini sepertinya ada situasi yang rumit, ada situasi yang kompleksitasnya agak cukup ruwet, agak cukup rumit. Karena memang sisi pekerjaan kamu sepertinya terdampak daripada wabah COVID-19 yang saat ini sedang kita alami bersama. Maka dari itu jalan satu-satunya adalah dua. Kamu mau bertahan atau kamu mau meninggalkan. Kalau kamu bertahan, kamu juga harus siap dengan segala bentuk resikonya. Kalau kamu meninggalkan, kamu juga harus siap dengan segala bentuk resikonya. Setelah kamu meninggalkan, kamu mau kemana? Nah, tetapi saran saya buat kamu yang punya zodiak Taurus, jika masih bisa bertahan, ya maka bertahanlah. Setidaknya untuk beberapa bulan ke depan sampai dengan wabah COVID-19 ini berakhir. Nah, kalau kamu bertahan, itu akan jauh lebih baik daripada kamu meninggalkan. Jadi kalau kamu meninggalkan, maka pikiran kamu ini akan blank, akan kemana setelah ini. Jadi malah akan menimbulkan pemikiran baru atau poros pemikiran baru di dalam kehidupan kamu. Tetapi jika kamu bertahan, setidaknya itu tidak mempengaruhi pikiran kamu untuk menciptakan sebuah poros pemikiran baru. Jadi bertahan dulu di dalam pekerjaan kamu adalah suatu solusi yang tepat untuk saat ini. Kemudian untuk sisi keuangan memang tidak terlalu baik, tetapi juga tidak terlalu buruk, artinya masih cukup stabil, masih cukup standar, sehingga tidak perlu ada hal-hal yang terlalu dikhawatirkan secara berlebihan. Kemudian dari sisi asmara sepertinya kamu sudah ngebet sekali untuk merangkah ke arah jenjang yang lebih serius. Tetapi di sini kamu juga harus bisa memahami kapasitas kemampuan pasangan kamu. Jadi kalau kamu sudah pengen serius, ya kamu harus bicarakan dengan pasangan. Tetapi kamu juga harus memahami daripada kondisi pasangan kamu seperti apa. Kondisi pasangan kamu sudah memungkinkan belum untuk melangkah ke arah yang lebih serius. Jadi komunikasi, pola intensitas komunikasi ini harus dijaga dengan baik supaya apa? Supaya untuk melangkah ke depan di dalam hubungan asmara ini tidak menciptakan suatu permasalahan-permasalahan yang baru yang nantinya akan menambah masalah di dalam kehidupan asmara seorang Taurus itu sendiri. Oke, setelah Taurus kemudian saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini ada kartu Queen of Wands dan kemudian ada kartu Three of Wands. Di sini artinya memang buat kamu yang punya zodiak Gemini terlalu percaya diri dengan apa kemampuan yang dimiliki oleh seorang Gemini di dalam segala hal. Di sini artinya permasalahan itu ada, tetapi Gemini terlalu confident gitu, terlalu percaya diri bahwa masalah ini halah pasti bisa diselesaikan. Jadi Gemini sangat baik sekali di dalam menjalani kehidupan karena apa? Gemini tidak berangan-angan jauh gitu loh. Hari ini hari Rabu, ya Gemini menjalani kehidupan di hari Rabu ini. Untuk hari Kamis ya dipikirkan besok. Jadi hari ini ya hari ini, besok ya besok, yang sudah terjadi ya biarkan terjadi. Jadi lebih terkonsep kehidupan Gemini untuk hari ini. Jadi pola hidup Gemini itu seperti ini. Hari ini ya harus dijalani hari ini dengan sebaik-baiknya. Besok juga harus lebih baik daripada hari ini. Dan hari kemarin harus dijadikan pembelajaran bagaimana untuk menjalani kehidupan supaya lebih baik lagi. Jadi itu adalah sisi positif yang dihadapi oleh seorang Gemini di hari Rabu tanggal 13 Mei tahun 2020 ini. Kemudian kalau dari sisi keuangan masih sama, artinya dalam sisi keuangan di beberapa bulan terakhir ini Gemini tidak mengalami suatu kendala keuangan, walaupun secara ekonomi, secara prinsip ya itu terdampak daripada COVID-19 yang saat ini sedang kita alami bersama. Tetapi alhamdulillah, puji Tuhan, secara keuangan buat kamu yang punya zodiak Gemini tidak terpengaruh oleh wabah COVID-19 ini. Sedangkan dari sisi pekerjaan pun Gemini masih cukup bisa menikmati pekerjaan yang saat ini Gemini jalani di dalam kehidupan seorang Gemini tersebut. Kemudian kalau dari sisi asmara buat kamu yang punya zodiak Gemini sepertinya ada suatu pola pemikiran yang sangat dewasa sekali yang bisa diandalkan daripada seorang Gemini. Artinya ketika di dalam sebuah hubungan asmara muncul yang namanya persoalan-persoalan yang baru, Gemini bisa mengatasi dan malah tidak mempermasalahkan hal-hal yang sepele. Karena apa?
hal-hal yang sepele itu seharusnya tidak ada. Nah, sekalipun hal sepele itu ada, itu harus segera diselesaikan. Jadi Gemini nggak mau terlalu meribetkan diri dengan masalah yang sepele, dengan masalah yang intensitasnya kecil, dengan masalah yang receh seperti itu. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Rabu tanggal 13 Mei tahun 2020. Kemudian setelah Gemini saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Di sini ada kartu Ace of Wands dan kemudian ada kartu King of Swords, berarti di bulan Mei tahun 2020 ini kamu akan terlepas daripada permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Nah, tetapi di sini ada sebuah kesalahan nih. Kamu tidak bisa membedakan mana yang tulus dan mana yang modus. Kenapa saya katakan seperti itu? Di sini yang satu memegang kayu, di sini yang satu memegang pedang. Artinya, ketika kayu dan pedang ini dihadapkan, maka yang kalah adalah yang kayu. Nah, sekarang adalah kamu memposisikan diri kamu itu sebagai kayu atau sebagai pedang. Nah, di sini kalau kamu memposisikan diri kamu sebagai kayu, di sini artinya kamu adalah tipikal Cancer yang sepertinya di hari Rabu ini masih cukup rapuh di dalam menerima keadaan, di dalam menerima kenyataan yang saat ini sedang kamu alami. Artinya, ketika ada masalah, kamu cukup terpengaruh sangat besar sekali sehingga masalah ini membuat hati dan perasaan kamu itu agak cenderung terdampak dan malah akan terkesan rapuh. Nah, sebaliknya di sisi lain buat kamu Cancer yang punya jiwa kesatria, di sini kamu sepertinya tidak terlalu terdampak daripada permasalahan yang saat ini kamu alami. Artinya permasalahan itu ya akan kamu hadapi apapun konsekuensinya, apapun resikonya, sekalipun harus mengorbankan beberapa hal di dalam kehidupan kamu, tetapi kamu masih tetap berusaha keras untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini sehingga tidak terlalu menjadikan suatu beban, tidak terlalu menjadikan suatu masalah, sehingga menghadapi masalah itu harus dengan semangat, bukan dengan menciptakan pemikiran yang malah menimbulkan permasalahan yang lainnya. Nah, sekarang itu kamu tergantung Cancer yang mana, mau jadi kepiting crispy atau mau jadi kepiting yang kepiting yang berjiwa kesatria gitu. Jadi cangkangnya itu terbuat dari besi gitu. Jadi tergantung kamu mau pilih yang mana, itu adalah pilihan kamu dan keputusan itu berada di tangan kamu. Tetapi kalau untuk soal asmara semuanya tetap sama. Buat kamu Cancer, untuk soal asmara kamu masih cenderung cenderung memikirkan apa yang salah di dalam kehidupan asmara kamu. Jadi seakan-akan ketika pasangan kamu itu melakukan kesalahan, kamu malah seakan-akan sebenarnya sih apa sih yang salah dalam diri saya sebenarnya. Jadi seakan-akan bukan kamu menyelesaikan masalah, tetapi malah kamu seakan-akan yang merasa bersalah dalam kehidupan asmara kamu. Jadi malah hal ini menimbulkan beragam permasalahan di dalam kehidupan asmara Cancer di hari Rabu tanggal 13 Mei tahun 2020. Kemudian setelah Cancer saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Leo. Di sini ada kartu Four of Cup dan kemudian ada kartu Four of Pentacles. Di sini artinya memang menjelang hari raya Idul Fitri, sisi keuangan menjadi hal yang fokus kamu pikirkan terus-menerus. Karena apa? Karena di sini tanggung jawab kamu banyak, saudara-saudara kamu juga banyak, anak kecilnya juga banyak. Jadi kamu harus memikirkan berbagai hal di dalam kondisi finansial kamu dan dalam situasi yang masih cukup berantakan seperti ini. Jadi di hari Rabu ini sepertinya seorang Leo sedang berpikir bagaimana menjalani kehidupan di sisa bulan Ramadan tahun 2020 ini dengan sebaik-baiknya, dengan dia menyimpan nih beberapa uang untuk dipergunakan menjelang hari raya Idul Fitri nanti. Itu kalau dari sisi finansial seorang Leo di hari Rabu tanggal 13 Mei tahun 2020. Nah, kemudian kalau dari sisi pekerjaan sepertinya Leo sudah berharap kepengen libur. Karena apa? Karena memang beban pekerjaan dan tuntutan daripada pekerjaan seorang Leo itu cukup berat. Jadi Leo butuh yang namanya refreshing untuk menenangkan pikiran, menenangkan jiwa supaya tidak terlalu berantakan di dalam kehidupan seorang Leo itu sendiri. Kemudian kalau dari sisi asmara sepertinya masih cukup bisa diantisipasi. Walaupun terkadang Leo ada mager-magernya sedikit, ada emosi-emosinya sedikit, tetapi di dalam hubungan asmara seorang Leo sepertinya tidak terlalu terdampak, terlalu berlebihan di dalam perasaan emosi
Leo itu sendiri. Jadi seakan-akan walaupun Leo emosi tetapi tidak terlalu berdampak kepada hubungan asmara seorang Leo, terutama di hari Rabu tanggal 13 Mei tahun 2020 ini. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Rabu 13 Mei tahun 2020. Selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Virgo, di sini ada kartu Eight of Pentacles dan kemudian ada kartu Four of Cups. Artinya kamu kalau dari sisi finansial, dari sisi keuangan, kamu sungguh seorang pekerja keras di hari Rabu ini. Artinya kamu menyadari sebentar lagi hari raya Idul Fitri dan kamu juga harus menyadari kebutuhan pasti akan meningkat. Oleh karena itu semangat kamu untuk bekerja, semangat kamu untuk mencari rezeki itu juga meningkat 2 kali lipat. Artinya kamu di hari ini, hari Rabu ini sampai dengan beberapa hari ke depan, sepertinya kamu masih akan terus semangat untuk mencari rezeki, untuk menambal sulam daripada lubang yang ada di dalam keuangan kamu. Jadi seakan-akan buat kamu yang punya zodiak Virgo, hari ini adalah hari penghabisan untuk bekerja keras. Bagaimana caranya seorang Virgo di hari raya Idul Fitri nanti bisa bergelimangan uang. Jadi seperti itu analoginya. Kemudian kalau dari sisi asmara cukup ruwet, tetapi Virgo tidak terlalu memikirkan hal itu berlebihan. Karena apa? Virgo sedang berusaha bekerja keras untuk bisa memenuhi segala bentuk kebutuhannya menjelang hari raya Idul Fitri. Jadi seakan-akan ada rasa kecemasan, ada rasa kecemburuan yang sepertinya malah menyebabkan hubungan asmara seorang Virgo ini bermasalah. Maka dari itu Virgo nggak terlalu memikirkan hubungan asmara, karena hubungan asmara nantinya pasti juga akan bisa diselesaikan. Nah, sekarang fokus Virgo adalah bagaimana mendatangkan uang dari satu pekerjaan utama dan bahkan dari beberapa pekerjaan tambahan atau pekerjaan sampingan yang Virgo saat ini sedang jalani. Tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Rabu tanggal 13 Mei tahun 2020. Kemudian setelah Virgo saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Libra. Di sini ada kartu The Wheel of the Fortune dan kemudian ada kartu The Magician. Berarti selama 1 minggu ke depan atau beberapa hari ke depan sepertinya akan ada keajaiban-keajaiban di dalam kehidupan kamu. Nah, di sini ada kartu Wheel of the Fortune. Berarti di sini keajaibannya itu bisa berupa dalam sisi finansial kamu. Nah, kemarin kan sudah saya katakan Libra tidak bisa mengandalkan dari satu sumber income saja, tetapi juga harus mengandalkan income dari sumber yang lainnya. Jadi seakan-akan dari sisi keajaiban yang saya maksud di sini sepertinya adalah dari sisi keuangan daripada seorang Libra. Artinya di hari Rabu ini 13 Mei tahun 2020 sampai dengan beberapa hari ke depan sepertinya akan ada perbaikan dari sektor ekonomi seorang Libra dari sisi keuangan. Artinya sisi keajaiban keuangan sepertinya akan didapati oleh Libra selama beberapa hari ke depan. Kemudian kalau dari sisi pekerjaan sepertinya Libra masih cukup nyaman dengan pekerjaan yang saat ini dijalani. Ya, walaupun terkadang ada rasa jenuh sedikit, itu adalah hal yang wajar dalam sebuah pekerjaan, tetapi Libra masih cukup bisa untuk mengatasi itu semua. Kemudian kalau dari sisi asmara sepertinya kelemahan Libra adalah terlalu menggampangkan, terlalu menyepelekan masalah yang ada di dalam kehidupan asmara seorang Libra itu sendiri. Maka karena Libra terlalu menyepelekan, terlalu menggampangkan, maka masalah itu tidak akan selesai-selesai dan malah akan terpendam sendirinya. Walaupun dengan masalah yang terpendam itu akan mengakibatkan permasalahan yang baru. Jadi nggak baik yang namanya memendam masalah. Lebih baik ketika ada masalah itu diungkapkan dan dibicarakan. Supaya apa? Supaya tidak menciptakan poros permasalahan yang baru di dalam kehidupan asmara seorang Libra itu sendiri. Oke? Semangat terus buat kamu zodiak Libra di hari Rabu tanggal 13 Mei tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Scorpio, di sini ada kartu Nine of Pentacles dan kemudian ada kartu Ace of Wands. Di sini secara keuangan Scorpio sangat baik sekali, artinya pemasukan rezeki juga cukup bagus. Bahkan ada rezeki yang memang arahnya tidak diduga-duga, arahnya tidak disangka-sangka. Jadi seakan-akan di hari Rabu tanggal 13 Mei tahun 2020 sampai dengan beberapa hari ke depan dari sisi finansial, dari sisi keuangan, buat kamu yang punya zodiak Scorpio akan ada rezeki yang memang sifatnya tidak terduga. Jadi memang tidak pernah disangka sebelumnya oleh seorang Scorpio daripada sebuah rezeki yang saat ini Scorpio alami. Kemudian dari sisi perasaan yang lainnya, sepertinya di hari Rabu ini Scorpio ingin bebas.
ingin bebas dari yang namanya terbelenggu di dalam sebuah masalah. Karena di beberapa hari terakhir, Scorpio sepertinya agak terkekang dengan yang namanya beragam permasalahan yang dihadapi oleh seorang Scorpio itu sendiri. Maka dari itu, Scorpio di hari Rabu ini sepertinya ingin terbebas dari yang namanya jeratan-jeratan yang mengekang daripada kehidupan Scorpio. Scorpio menyadari memang masalah belum usai, masalah belum tuntas, tetapi izinkan Scorpio untuk menikmati yang namanya kehidupan, menikmati yang namanya kebebasan, karena Scorpio butuh yang namanya kebebasan di dalam menjalani sebuah kehidupan, termasuk di dalam hubungan asmara. Scorpio nggak bisa dikekang-kekang oleh pasangannya, nggak bisa disuruh seperti ini oleh pasangannya. Karena apa? Karena Scorpio ini adalah jiwa yang bebas. Ketika diberi kepercayaan, Scorpio akan menjaga kepercayaan itu betul-betul. Jadi Scorpio nggak bisa dikekang di dalam sebuah hal yang sifatnya mengikat. Oke? Jadi pasangan Scorpio harus bisa memahami hal ini. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Rabu tanggal 13 Mei tahun 2020. Terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Oke, sisi keuangan sepertinya agak cenderung tertatih-tatih. Kenapa saya katakan agak cenderung tertatih-tatih? Karena menjelang Hari Raya Idul Fitri, kamu menyadari betul bahwa kebutuhan dan keinginan itu akan meningkat 2 kali lipat. Artinya bagi Sagittarius jelas yang namanya keinginan itu harus segera dipenuhi. Dan kebutuhan juga dipenuhi. Jadi antara keinginan dan kebutuhan itu jalannya bareng. Maka dari itu di sini keuangan agak tertatih-tatih karena apa? Karena sepertinya kamu mempersiapkan dana yang besar untuk memenuhi kebutuhan, dan kamu juga mempersiapkan dana yang besar untuk memenuhi keinginan. Jadi seakan-akan sampai dengan Hari Raya Idul Fitri nanti keuangan kamu akan lebih banyak keluar. Tetapi setelah Hari Raya Idul Fitri nanti kamu harus berusaha keras untuk bisa mengembalikan dana yang keluar tadi dengan cara bekerja lebih keras lagi, bekerja lebih giat lagi, bekerja dengan sampingan yang lainnya untuk menambah income dari yang lainnya. Jadi hal ini memang tidak terlalu menjadi suatu persoalan, walaupun di beberapa hari ke depan pengeluaran kamu akan jauh lebih besar daripada biasanya. Kemudian dari sektor pekerjaan saat ini sepertinya kamu juga cukup enjoy, cukup menikmati, tidak terlalu ada permasalahan yang ada di dalam pekerjaan kamu. Beban pekerjaan kamu pun juga bisa kamu selesaikan dengan baik, sehingga tidak terlalu ada masalah kalau di dalam lingkungan pekerjaan kamu. Beralih kepada hubungan asmara sepertinya juga masih cukup harmonis, masih cukup romantis, sehingga buat kamu yang punya zodiak Sagittarius tidak terlalu ada pikiran yang berlebihan lah di dalam kehidupan asmara. Jadi menghadapi Hari Raya Idul Fitri nanti juga masih dengan pasangan yang sama, masih dengan pasangan yang itu juga. Jadi tidak terlalu ada hal-hal yang harus dikhawatirkan. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Rabu tanggal 13 Mei tahun 2020. Oke, ke-12 zodiak sudah saya bacakan. Ini adalah pembacaan zodiak di hari Rabu tanggal 13 Mei tahun 2020. Resonate tidak resonate semua tergantung kepada moon and rising kamu, dan pembacaan ini sekali lagi saya katakan adalah pembacaan secara general. Jadi tidak secara spesifik cocok dengan kamu. Jadi ada cocoknya, ada kamu jadikan suatu referensi, ada negatifnya ya kamu jadikan suatu kehati-hatian. Oke, sekian dari saya, mohon maaf bila saya ada kesalahan. Jaya Jaya Wijayanti lebur wonten ing pangastuti. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.